Hai guys, apa kabar semuanya? Welcome back with me di Beehive Podcast with Aden Hani. Nah untuk seri terakhir di bulan September ini tentang emosi juga, gue mau bahas tentang ada salah satu emosi yang mungkin paling sering nih kita rasain juga, yaitu marah atau dendam. Di sini kita akan bahas kenapa sih kita bisa marah atau dendam dan bagaimana cara kita sebagai orang Kristen untuk menanggapi perasaan tersebut. Nah, balas dendam itu manis, kata dunia gitu. Kita nganggep kalau misalnya emang dendam atau marah atau melakukan sebuah tindakan pembalasan itu adalah manusiawi. Karena kita pernah disakiti atau diperlakukan gak baik sama orang itu. Ya, ada pula orang yang malah punya perasaan yang gimana ya, puas gitu loh kalau udah meluapkan dendamnya, meluapkan marahnya ya ke orang tersebut. Padahal dendam gak cuma bikin hubungan kita kurang baik dengan orang tersebut, tapi juga ngabisin waktu dan tenaga kita loh. Nah, emang sih gak ada yang salah dengan ya kamu sakit hati, dengan kamu bisa jadi menyimpan dendam. Dan gak ada yang salah kalau memang kamu terus nyalain kayak orang yang memang menyakiti kamu. Yang salah itu hati kamu yang ditempati api dendam. Nah itu tuh gak boleh banget. Nah di Alkitab sendiri menanggapi hal ini loh. Ada di Imamat 19 ayat 18 bunyinya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah dari ayat ini kita udah bisa lihat sangat jelas banget kalau kita memang gak sepantasnya ngelakuin pembalasan dendam. Memang gak mudah banget karena kita masih seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi percaya gak kalau misalnya kasih itu gak sia-sia. Terlebih kita udah kenal Tuhan, ngerasain kasih yang paling luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa kita harus menyimpan dendam kepada orang yang gak kita suka atau musuh kita, sementara kita udah dapat kasih yang luar biasa dari Tuhan? Kenapa kita gak praktekkan kasih tersebut ke teman kita yang sudah menyakiti kita? Ada juga di ayat yang lain, yaitu di Amsal 20 ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Ya iya sih, yang namanya dijahatin itu bikin sakit hati banget. Apalagi kalau rasa yang kita rasain di hati itu kayaknya pengen banget dikeluarin. Apalagi kalau tindakan orang tersebut bikin kita emosi banget, benar-benar menyulut emosi dan kita ada di batas kesabaran kita. Rasanya juga pengen langsung balas saat itu juga. Tapi Tuhan itu gak akan tinggal diam. Dan damai sejahtera Tuhan itu jauh lebih melegakan dan berharga daripada tindak pembalasan dendam itu loh. Kita bisa lihat juga di Amsal 26 ayat 27. Bunyinya, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa mengelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Rasa dendam itu sering banget kan nih berimbas sama orang-orang terdekat kita, baik itu keluarga atau teman atau lingkungan sekitar kita aja. Percaya atau enggak, membalas dendam itu merupakan cara yang kita lakukan untuk memberitahu dunia tentang kemampuan kita menyelesaikan masalah. Kadang gitu gak sih? Jadi lakuin apa yang baik sehingga enggak nyesel nih karena sesuatu terjatuh pada lubang atau tertimpa batu yang udah kita buat sendiri. Jadi kadang kita membalaskan dendam kita atau gimana malah jadi batu sandungan untuk lingkungan kita sendiri, untuk orang-orang terdekat kita. Tentu kita gak mau kan. Kita memang kayaknya sebagai manusia biasa nih ya, kita mudah banget panas dengan apa yang dilakuin oleh orang lain yang gak ngenakin banget buat kita. Namun kalau direnungin kembali nih, pasti kita akan sampai pada titik dimana kita menyadari bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita, sampai kita gak perlu lagi mikirin orang yang jahat sama kita. Wajar banget kok kalau kita butuh waktu kayak untuk menyembuhkan luka-luka yang mereka perbuat untuk kita. Sediakan waktu sebanyak mungkin emang buat adanya proses pemulihan ini.
Juga ingatlah kalau Tuhan itu ngasihin kita kasih yang besar banget, yang bahkan orang lain tuh gak bisa ngasih. Tuhan juga yang akan ngulurin tangannya langsung buat kita supaya kita bisa segera pulih dari penyakit-penyakit yang dibuat oleh orang lain. Dari emosi, dari menyimpan dendam, atau pengen membalas kejahatan dengan kejahatan. Gue yakin Tuhan pasti ngulurin tangannya buat nolong kita supaya kita bisa belajar lebih baik lagi. Memang sometimes ada masa dimana kamu cuman perlu diam dan memperhatikan apa yang mereka perbuat meskipun itu nyakitin kamu. Karena membalas dengan cara yang sama cuman bikin kamu tuh ya sama aja sama mereka. Coba kita belajar untuk melupakan, memaafkan, dan terus berprasangka baik kepada orang lain. Walaupun sepayah manapun, sesusah manapun rasa itu, cobalah, usahalah. Karena hati itu layak buat tenang, layak buat sejahtera, bukan jadi dendam. Kalian pernah tahu gak sih, kalau kebanyakan orang yang menyimpan dendam berpuluh-puluh tahun mungkin, dan di masa tua mereka sakit-sakitan, mereka jadi gak bahagia, hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri hidup mereka. Yang mereka pikirkan cuma dendam, balas dendam, membalas apa yang orang lain lakuin sama mereka. Mereka seumur hidupnya cuma mikirin itu aja, sehingga mereka tidak punya kedamaian, kesenangan, dan kebahagiaan di hatinya sendiri. Padahal mereka punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan mereka kasih, yang seharusnya mereka bisa menggunakan itu untuk memberikan impact baik kepada orang lain, bahkan ke musuh atau orang yang udah nyakitin kita sekalipun. Kita bisa kok belajar hal-hal kecil yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, supaya kita gak cepat marah, kita gak mau membalas orang lagi dengan kejahatan, dan kita gak nyimpan dendam itu sendiri. Contohnya dengan kalian ngomong sama diri sendiri gitu, sediakan waktu untuk ngomong, aku mau berusaha, aku mau bisa mengendalikan diriku di saat dikuasai marah, tenang saat dipermalukan, tersenyum di saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang aku miliki. Aku yakin Tuhan Yesus pasti bantu aku. Dengan sesimpel itu kalian akan terus hidup bersyukur, hidup dekat dengan Tuhan, dan kalian belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, membenci orang, atau menyimpan dendam itu sendiri. Karena kalian tahu Tuhan Yesus itu gak bakal tinggal diam ketika umatnya dijatuhkan, umatnya diremehkan, dicemooh. Tuhan Yesus selalu ada di samping kalian. Tuhan Yesus selalu menjadi tameng terdepan di hidup kalian. Sebelum kalian menghadapi masalah-masalah yang berat, Tuhan Yesus itu pasti ada di samping kalian, berjalan sama-sama kalian, menggenggam erat tangan kalian, sehingga kalian gak akan merasa sendirian. Untuk penutup podcast kali ini, gue mau nutup dengan, jika kita emang melihara kebencian dan dendam, tanpa kalian sadari, waktu dan pikiran yang kalian miliki itu akan terfokus di hal-hal itu aja. Dan kita gak akan pernah jadi orang yang lebih baik. Kita gak akan pernah jadi orang yang berkepribadian bijak dan bisa mengontrol emosi kita. Kita harus lebih dewasa setiap harinya. Kita harus bisa mengontrol emosi kita, karena kita tahu sih apa yang kita lakuin itu harusnya menjadi hal baik untuk orang lain. Karena Tuhan udah ngasih kita kasih karunia dan kasih sayang yang luar biasa. Jadi kita harusnya bisa mempraktekkan itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan hadirat Tuhan melalui diri kita. That's all for today podcast. Terima kasih teman-teman semua yang udah stay tune banget dari awal kita bahas emosi, dari kita tes tuh, terus sampai sekarang kita bahas tentang emosi amarah atau dendam di bulan September. Thank you banget teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengontrol emosi dan tidak menyimpan
dendam. Teman-teman semua, gue bakal tetap link IG-nya Be Generation di description box below supaya kalian bisa kasih kita kritik, saran, atau ide-ide yang lain untuk podcast selanjutnya. Dan di bulan-bulan selanjutnya kita akan menyediakan podcast 2 minggu sekali. Tetap stay tune teman-teman, kita bakalan punya banyak banget topik-topik menarik di podcast-podcast selanjutnya. Thank you guys, God bless you all. Gua pamit. Beehive Podcast, sweeter than honey. Goodbye.